Apakah Anda merasa tidak yakin dengan jalan hidup Anda saat ini? Sangat wajar jika Anda merasakan keraguan ataupun kebingungan. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, mengapa saya tidak puas dengan situasi saya saat ini? Atau, mengapa saya kurang percaya diri dengan kemampuan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali membawa kita pada sebuah kesadaran mendasar akan pentingnya mengenal dan memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Bagaimanapun juga kesadaran diri adalah kunci untuk membuka potensi diri yang sebenarnya, sehingga kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna. Namun masalahnya, banyak dari kita yang tidak sepenuhnya mengenal diri sendiri sebaik yang kita pikirkan. Ini adalah kelemahan yang sering terjadi, yang dapat menghambat impian dan mendapatkan kebahagiaan hidup yang kita inginkan. Jadi, bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri dengan lebih baik? Jika Anda ingin mengenali diri sendiri dengan lebih baik, silakan ikuti beberapa cara yang dapat membantu Anda dalam mengenal diri sendiri untuk hidup yang lebih bermakna. Jujur dengan diri sendiri. Tidak mudah untuk menghadapi kejujuran diri kita sendiri, tetapi kejujuran adalah langkah awal menuju kesadaran diri. Dengan jujur pada diri sendiri, kita dapat memperoleh pemahaman yang penting tentang kekuatan, kelemahan, dan alasan kita. Menurut Sigmund Freud, seorang ahli saraf Austria dan pendiri psikoanalisis, bahwa bersikap jujur sepenuhnya pada diri sendiri adalah praktik yang bermanfaat. Jujur sepenuhnya dengan diri sendiri adalah latihan yang baik. Mengakui perasaan, pikiran, dan alasan yang sebenarnya tanpa menipu diri sendiri, dapat memperdalam pemahaman yang dapat mengarah pada pengembangan diri dan kesadaran diri. Refleksi diri membantu membangun identitas diri yang lebih kuat dan memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jika kita merasa bahwa tugas-tugas di tempat kerja membuat kita tidak nyaman, mungkin inilah saatnya untuk mencari tahu penyebabnya. Apakah kita takut mengalami kegagalan? Atau apakah kita tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan? Dengan merenungkan pertanyaan itu, kita dapat mulai mengatasi masalah yang sebenarnya. Proses kejujuran adalah sebuah latihan mental yang dapat memperkuat pemahaman seseorang terhadap dirinya sendiri dan mendorong perkembangan kepribadiannya. Meminta saran dan masukan. Penulis Amerika Ken Blanchard mengatakan pentingnya menerima pendapat dan masukan dalam pengembangan diri dan pekerjaan. Masukan adalah sarapan pagi para juara. Seperti halnya sarapan yang membuat tubuh berenergi, masukan juga dapat mendorong kita untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Jangan takut untuk mencari saran dan masukan dari orang di sekitar kita, karena masukan adalah salah satu cara terbaik dan efektif untuk mengenali bidang-bidang yang perlu kita tingkatkan. Mencari saran dan masukan secara teratur akan memberikan pandangan yang berguna, sehingga dapat mendorong kita untuk terus berkembang dan belajar. Saat kita sedang mengerjakan tugas kelompok, kita meminta saran dan masukan dari rekan-rekan kita mengenai kinerja kita. Kemudian, mereka menunjukkan beberapa bagian di mana kita unggul dan yang perlu ditingkatkan. Dengan mendengarkan perspektif dan mempertimbangkan saran mereka, kita menjadi lebih sadar diri dan membantu melihat diri kita dengan lebih jelas. Mempelajari keterampilan baru. Pertumbuhan datang dengan melangkah keluar dari zona nyaman untuk mempelajari hal-hal baru. Dengan memperluas pengetahuan dan keterampilan, tidak hanya menjadikan kita lebih kompeten, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dalam prosesnya. Leonardo da Vinci, seorang polimatik dari era Renaissance, memahami pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan. Belajar tidak akan pernah melelahkan pikiran. Mungkin Anda memiliki hobi atau aktivitas yang ingin dicoba, namun tidak memiliki keberanian untuk memulainya. Mungkin Anda ingin belajar bahasa baru, memainkan alat musik, atau mencoba olahraga baru. Dengan mendorong diri Anda untuk mencoba sesuatu yang baru, Anda dapat menemukan bakat dan minat tersembunyi yang tidak Anda sadari. Memperoleh keterampilan baru tidak hanya memperluas kemampuan kita, tetapi juga membuat pikiran kita tetap aktif dan terlibat, yang mengarah pada pertumbuhan pribadi dan penemuan diri.
membaca buku inspiratif. Buku memiliki cara yang unik untuk membuka pandangan dan pengalaman baru. Baik itu fiksi maupun non-fiksi, sebuah buku mampu memberikan inspirasi, sehingga mendorong kita untuk berpikir lebih dalam tentang kehidupan. Membaca dapat membuka berbagai pintu pengetahuan, perspektif, dan pengalaman yang memperkaya wawasan kita. Orang yang tidak membaca tidak memiliki keunggulan dibandingkan orang yang tidak bisa membaca. Mark Twain, penulis Amerika dan humoris yang memiliki moralitas tajam dan penuh sindiran, menekankan pentingnya membaca, yang memberikan manfaat dan keuntungan dalam meningkatkan wawasan, empati, dan pengembangan diri. Cobalah untuk membaca buku yang membahas tentang pengembangan dan pengenalan diri. Tanpa ketertarikan pada buku, kita akan kehilangan kesempatan memperluas pemahaman tentang dunia dan diri kita. Pelajari bagaimana cara tokoh menjalani proses pengenalan diri, dan lihatlah apakah kita dapat mengambil pelajaran dari mereka ketika menjalani proses kita sendiri. Mengenali bidang yang dikuasai. Salah satu pendiri Apple menekankan pentingnya memfokuskan diri pada bidang-bidang yang dapat kita kuasai dengan baik dan penuh semangat. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Steve Jobs menyarankan setiap orang untuk mengenali minat mereka dan menguasai bidang-bidang tersebut. Amati bidang yang dapat kita kuasai dan yang tidak dapat dikuasai. Dengan menyesuaikan pekerjaan dengan minat, akan membantu kita mengenali minat, ketertarikan, dan bidang yang dapat kita kuasai. Ingat kegiatan atau pekerjaan yang membuat kita merasa senang dan puas. Disinilah kita merasa percaya diri dan memegang kendali. Sebaliknya, perhatikan juga hal-hal yang membuat kita stres atau cemas. Adakah cara untuk mengatasi atau mengurangi tugas-tugas tersebut? Agar kita fokus pada hal-hal yang penting, dengan fokus pada bidang yang dikuasai dan melepaskan apa yang tidak dikuasai, kita dapat meningkatkan tanggung jawab, tujuan, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dalam hidup kita. Mengenal emosi Anda. Emosi adalah indikator yang kuat untuk mengetahui pikiran dan keinginan terdalam kita. Mengabaikannya membuat kita tidak memiliki waktu untuk memahami apa yang ingin disampaikan kepada kita. Sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, maka hal tersebut akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya sebagai takdir. Seorang psikiater dan psikoanalisis Swiss, Carl Jung, menyatakan bahwa selama kita belum menyadari aspek-aspek tersembunyi dari diri kita seperti keinginan, minat, ketakutan, dan keyakinan yang tidak kita sadari, maka semua itu akan terus membentuk hidup kita tanpa bisa kita kendalikan secara sadar. Kita mungkin menganggap hasil dari kehidupan kita sebagai takdir atau kebetulan, tanpa menyadari pikiran bawah sadar kita juga memainkan peran yang cukup berpengaruh. Ketika kita mengalami emosi negatif, luangkan waktu dan renungkan apa yang memicunya. Apakah ada penyebab yang lebih dalam sehingga kita perlu mengatasinya? Misalnya ketika Anda merasa iri dengan kesuksesan seorang teman, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa Anda tidak puas dengan pencapaian Anda sendiri. Dengan menyadari dan mengatasi perasaan-perasaan tersebut, kita dapat mengelola kesadaran diri dan kecerdasan emosional yang lebih baik. Daripada membiarkan perasaan-perasaan tersebut mendikte perilaku kita secara tidak sadar. Ibaratkan pikiran Anda seperti gunung es, hanya sebagian kecil yang terlihat di atas permukaan, yang menggambarkan pikiran dan perasaan sadar Anda, sementara sebagian besar tersembunyi di bawah permukaan, yaitu di dalam pikiran bawah sadar Anda. Pikiran dan emosi bawah sadar sangat mempengaruhi perilaku dan keputusan tanpa Anda sadari. Dengan menyadari apa yang memicu emosi kita dan alasan di baliknya, kita dapat mengendalikan hidup dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Menilai diri melalui penilaian orang lain. Terkadang, cara termudah melihat diri kita dengan jelas adalah melalui penilaian orang lain. Dengan memperhatikan bagaimana seseorang menyikapi perilaku kita, akan memberi pelajaran tentang perilaku dan sikap kita.
bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain, melainkan untuk mendapatkan perspektif yang berbeda tentang diri kita sendiri. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita dengan pemikiran yang sama dengan yang kita gunakan saat menciptakannya. Albert Einstein menunjukkan pentingnya mencari perspektif alternatif untuk mengatasi persoalan hidup, mengevaluasi diri melalui orang lain memberikan perspektif baru, dan mempermudah pengenalan kita terhadap diri kita sendiri. Ketika seorang teman atau rekan kerja menunjukkan perilaku negatif Anda yang tidak Anda sadari sebelumnya, seperti misalnya, mereka mengatakan bahwa Anda sering menyela orang lain saat sedang berbicara, atau ketika Anda meremehkan prestasi seseorang. Dengan menerima saran dari mereka, Anda mulai menyadari perilaku tersebut dan berusaha untuk segera memperbaikinya. Meningkatkan rasa syukur. Meningkatkan rasa syukur dapat membantu kita menghargai hal-hal baik dalam hidup kita dan menemukan kepuasan dalam keadaan saat ini. Cicero, seorang negarawan dan filsuf Romawi, sangat menghargai kebajikan rasa syukur sebagai dasar di mana semua kebajikan lainnya dibangun. Bersyukur bukan hanya kebajikan paling utama, tetapi juga induk dari semua kebajikan lainnya. Dengan melihat apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki, dapat menghasilkan pemikiran positif, memperdalam pengenalan diri, dan keberadaan kita di alam semesta ini. Gunakan waktu setiap hari untuk merenungkan segala hal yang Anda syukuri, mulai dari teman yang saling membantu, pekerjaan yang menyenangkan, hingga matahari yang terbenam dengan indah. Dengan meningkatkan rasa syukur, kita akan memiliki hati yang tangguh, perasaan penuh kasih sayang dan kepuasan yang besar, sehingga akan menghasilkan pencapaian hidup yang penuh makna dan berharga. Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda dan unik. Perbedaan tersebut akan terlihat dari cara kita menjalani hidup. Tidak perlu bercita-cita untuk menjadi orang lain, untuk mengenal diri kita sendiri. Sebaliknya, hal itu dapat menghilangkan karakter diri kita yang sebenarnya. Ketika dapat memahami sifat, karakter, dan kepribadian kita sendiri, kita akan lebih mudah memahami orang-orang di sekitar kita. Hal ini membuat kita lebih mudah untuk keluar dari zona nyaman, karena kita tahu batas dan kemampuan kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri membantu kita memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak perlu menjadi seperti keinginan orang lain. Meningkatkan rasa syukur dan pemahaman diri membuat kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat. Dengan cara ini, mengenal dan memahami diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri dan membuat kita tidak perlu merasa minder.